Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, selamat malam, selamat beribadah, dan mari kita satu di dalam doa untuk pembacaan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang empunya langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang sudah memanggil kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, menyembah, memuji, dan memuliakan Engkau, karena Engkaulah Allah kami, Tuhan kami, yang sekarang kami akan belajar dari-Mu lewat firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan. Karena itu berfirmanlah, sebab jemaat-Mu siap mendengarkan Engkau. Oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini itu yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-26 yang menyatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimbah air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, judul renungan kita pada malam hari ini, berikan yang aku butuhkan. Orang Samaria
adalah sisa dari orang kerajaan utara yang ditinggalkan pasukan Asyur kawin-mawin dengan orang Asyur dan orang-orang Kanaan, membangun bait Allah sendiri, memilih imam-imam mereka sendiri, mengikuti hukum Taurat menurut versi mereka sendiri. Orang Yahudi yang tinggal di Yudea pada zaman Tuhan Yesus tidak menyukai orang Samaria ini karena dianggap tidak setia kepada Allah Israel. Yesus Kristus mengasihi manusia, dan karena itulah Ia berusaha untuk memberikan penjelasan bagaimana agar supaya mereka hidup di hadapannya. Dan karena itu jemaat yang dikasihi Kristus, yang menjadi renungan kita malam ini, yaitu ayat yang ke-15. Tuhan, berikanlah air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang dimaksud dengan air hidup itu ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Melalui Roh Kudus, Allah hadir dan berkarya di dalam kita. Roh Kudus yang adalah penolong akan mengajarkan apa yang Bapa suruhkan padanya, akan mengingatkan apa yang Yesus sudah katakan di dalam Alkitab, akan memperlihatkan apa yang benar yang harus dilakukan di dalam kehidupan ini, memberitahukan hal-hal yang akan terjadi ke depan, menginsafkan dunia akan dosa, penghukuman dan kebenaran. Injil Yohanes pasal yang ke-14 dari ayat 15 sampai pasal 16 ayat yang ke-15. Dan juga akan memberikan kuasa untuk mengabarkan kabar baik. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Akan memberikan kemampuan pula untuk memahami kehendak Allah dan untuk hidup bersama dalam kasih. 1 Korintus 12 sampai 14. Artinya, Yesus Kristus memberikan kesegaran kepada setiap orang yang percaya oleh Roh Kudus. Minum air hidup ialah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan terus-menerus dalam persekutuan yang erat dengan sumbernya Yesus Kristus sendiri. Tidak seorang pun bisa minum air hidup apabila hubungannya terputus dengan sumbernya itu. Orang itu akan menjadi mata air yang kering. 2 Petrus 2 ayat yang ke-17. Karena itu, mintalah kepada sumbernya, Yesus Kristus, agar Ia memberikan air hidup, yaitu Roh Kudus, supaya kamu hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, dan tetap dalam persekutuan intim dengan Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Agung, oleh Yesus Putramu yang kudus, kembali kami bersyukur ke hadapan tahta kasih karunia-Mu, karena baru saja Engkau perdengarkan firman-Mu ke tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu berkenanlah tanamkan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, agar firman-Mu itu ya Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang memuliakan dan mengagungkan Engkau. Karena itu,
tolong kami semua agar kami sungguh-sungguh tampil sebagaimana yang Engkau kehendaki. Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh anggota jemaat-Mu di GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dari sektor 1 sampai kepada sektor 10 dan kepada semua presbiter yang ada, dari ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, juga diaken dan penatua pengurus ke-6 pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia BPPJ, karyawan kantor gereja, dan juga semua orang-orang yang terlibat di dalamnya. Begitupun juga ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang berjuang karena sakit dan sekarang juga yang menjalani masa isolasi dan pemulihan. Engkau tolong sembuhkan mereka. Begitu juga ya Tuhan bagi mereka-mereka yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka, Engkau juga berkenan kuatkan, sehingga mereka pun juga boleh hidup di hadapan kekudusan-Mu. Bapa, bagi mereka yang berada di garda terdepan pandemi COVID-19, Engkau juga yang senantiasa memberkati. Bahkan juga ya Tuhan, Satgas COVID-19 GPIB dalam semua tugasnya, Engkau juga yang berkenan memberkati. Begitupun juga ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan akan seluruh anak bangsa dalam semua pergumulannya, masyarakat dunia dalam semua pergumulannya. Engkau kiranya berkenan memberkati, sehingga hidup mereka semua adalah hidup yang memuliakan dan mengagungkan Engkau. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok dalam mengantisipasi pandemi COVID-19, bahkan di dalam semua rencana kerja yang ada, Engkau juga yang sertai hidup dan kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang memuliakan dan mengagungkan Engkau. Secara khusus ya Tuhan, untuk pemerintah Provinsi Bali ini, ke dalam tangan kasih karunia-Mu kami pertaruhkan. Kiranya Engkau juga yang berkenan memberkatinya, sehingga apa yang dihadapi, digumuli saat ini boleh segera teratasi karena Engkau yang campur tangan di dalamnya. Pemerintah kami, ya Tuhan, dalam kehidupan keluarga mereka, Engkau juga yang berkenan memberkati. TNI Polri dalam tugasnya menjaga kestabilan dan keamanan negara dan bangsa, bahkan kesatuan bangsa Indonesia. Engkau juga yang berkenan memberkati, sehingga hidup mereka adalah hidup yang memuliakan dan mengagungkan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang tidak menolak doa kami. Karena Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin.